Hello everyone, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Dola Yulmita di pembelajaran tematik MISD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, apa sih bahan ajar itu? Nah, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar ini merupakan segala bahan, informasi, alat, ataupun teks yang disusun secara sistematis, menampilkan utuh kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi kurikulum yang sesuai. Bahan ajar ini merupakan kesatuan sumber informasi yang telah disusun secara sistematis sebagai arahan kegiatan pembelajaran dan dasar pengembangan pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman belajar mereka, sehingga bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan dan keingintahuan siswa terhadap suatu pengetahuan baru. Nah, fungsi dari bahan ajar tersebut. Fungsi bahan ajar berupa buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Stacy Tepu tahun 2012, yaitu sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran, mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, dan memberikan tugas menyusun bahan evaluasi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar memiliki fungsi penting dalam proses pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan dasar kurikulum yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kriteria kualitas bahan ajar. Apa sih kriteria itu? Nah, ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu aspek validasi. Validasi isi menunjukkan bahwa bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Isi bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu serta sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan hasil penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang ilmu tersebut. Yang kedua yaitu aspek kepraktisan. Aspek kepraktisan merupakan kriteria kualitas perangkat pembelajaran ditinjau dari tingkat kemudahan guru dan siswa dalam menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu keefektifan. Bahan ajar yang efektif dan efisien juga harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didik. Selain itu, bahan ajar tersebut juga dapat membuat peserta didik mampu menyerapkan pengetahuan dan keterampilan
mempelajari di dalamnya. Yaitu yang selanjutnya poin implikasi pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan kegiatan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, atau sumber belajar lain, sehingga fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu implikasi pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap penilaian bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar guru atau teaching style. Penggunaan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran, guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Nah, selanjutnya yaitu implikasi pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respons terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau lebih meningkat lagi. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Sedangkan bentuk kalimat non-verbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka yang menarik atau menyenangkan. Yang kedua seperti gerakan atau isyarat badan, gestur for semen atau gerak mendekati peserta didik, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda barang. Nah, selanjutnya yaitu sarana prasarana sumber belajar dan media pembelajaran. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu prasarana. Prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung ruangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Semoga yang mendengarkan bisa dipahami materi tersebut. Nah,
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!